Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrani Setiawan dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang leasing syariah. Teman-teman udah tahu belum sih leasing syariah itu? Nah, leasing syariah adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak milik ataupun tanpa hak milik yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu apa sih prinsip syariah itu? Prinsip syariah merupakan peraturan yang ada dalam agama Islam untuk mengatur sistem jual beli atau transaksi lainnya, seperti tidak diperbolehkannya bunga atau riba, maisir, serta goror. Lalu, apa sih landasan hukum leasing syariah itu? Berikut adalah landasan hukum leasing syariah. Landasan hukum leasing syariah pertama ada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor KEP 122-6-6-2-1974, lalu nomor 32-M-SK-2-74 dan nomor 30-KPB-1-74 tanggal 7 Februari tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Lalu yang kedua ada Fatwa DSN nomor 27-DSN MUI _3 tahun 2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik. Nah, untuk selanjutnya siapa aja sih objek-objek dalam transaksi leasing syariah itu? Yang pertama ada supplier, yaitu pihak yang menyediakan barang untuk disewakan. Lalu ada les, pihak yang mengajukan pembiayaan, dan terakhir adalah lessor, yaitu pihak yang membiayai les. Lalu apa sih yang membedakan antara leasing syariah dan leasing konvensional? Perbedaan yang paling mencolok tentu adalah akadnya. Di dalam perkembangan leasing syariah dikenal dengan menggunakan dua akad, yaitu akad ijarah dan akad IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Apa sih akad ijarah itu? Akad ijarah atau operating lease merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan. Berikut adalah skema ijarah. Ada bank syariah, lessor, objek sewa, lalu ada les. Les meminta pembiayaan kepada bank syariah membeli objek kepada lessor, lalu lessor menyediakan objek sewa. Setelah itu, objek sewa menjadi milik bank syariah. Bank syariah dan les melakukan transaksi ijarah. Setelah transaksi selesai, les bisa memanfaatkan objek sewa tersebut. Lalu, bagaimana skema akad IMBT? Akad IMBT atau financial lease merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak pemilik objek sewa yang disertai dengan pemindahan kepemilikan. Akad ijarah dalam IMBT ini dipisahkan dengan akad jual beli. Les akan memiliki objek IMBT setelah akad ijarah selesai. Berikut adalah skema IMBT. Pertama, nasabah yang membutuhkan objek sewa akan menghubungi pihak lessor atau bank syariah. Setelah itu, bank syariah dan nasabah melakukan akad IMBT. Bank syariah membeli objek sewa kepada supplier, lalu objek sewa menjadi milik bank, dan pada masa berakhirnya akad, objek sewa menjadi milik nasabah. Lalu, apa yang membedakan antara leasing syariah dan leasing konvensional? Yang membedakan antara leasing syariah dan leasing konvensional, yang pertama adalah kerangka hukumnya. Leasing syariah menggunakan sistem hukum prinsip syariah dan hukum positif, sedangkan leasing konvensional hanya menggunakan sistem hukum positif saja. Lalu yang kedua adalah cara keuntungannya. Kalau leasing syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan leasing konvensional menggunakan sistem bunga. Lalu selanjutnya, jika ada keterlambatan atau jatuh tempo, dalam leasing syariah tidak dikenakan bunga berjalan, sedangkan kalau misalnya leasing
konvensional itu dikenakan bunga berjalan. Selanjutnya ada asuransi yang digunakan, yaitu kalau untuk leasing syariah, asuransi yang digunakan adalah asuransi syariah, sedangkan leasing konvensional menggunakan asuransi konvensional. Lalu, pengawas untuk leasing syariah adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk leasing konvensional hanya menggunakan OJK. Yang terakhir adalah sumber dana. Untuk leasing syariah, sumber dananya dari bank syariah, sedangkan leasing konvensional dari bank konvensional. Itu adalah beberapa perbedaan antara leasing syariah dan juga leasing konvensional. Oke, segitu aja video yang aku sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terus kalau misalnya ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom